mengembangkan wasatiyah. Karena belakangan upaya saling mengkafirkan kelompok lain itu serius. Video yang beredar kan banyak. Muhammadiyah firqah dhalalah, Nahdlatul Ulama firqah dhalalah, Tarbiyah firqah dhalalah. Itu video kan beredar. Terus habis itu beliau diminta klarifikasi. Saya kadang-kadang begini, kalaupun gerakan-gerakan itu munculnya setelah Nabi Muhammad kan hanya menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan nama organisasinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus kemudian menganggap yang lain. Maka Muhammadiyah di prinsip wasatiyah ini mengatakan teguh pada pendirian, tapi tidak mudah mengkafirkan orang. Ini menjadi sikap. Jadi ketika kita berbeda pendapat, itu jadi lebih santun. Memang sebetulnya Pak, dalam Islam berbeda pendapat itu bisa santun. Yang berat itu berbeda pendapat kan. Kadang agak susah Pak. Kita tuh mengkonversikan Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, guru sama murid beda pendapat, itu pun saling menghormati dengan santunnya. Kan seperti itu. Dulu Buya Hamzah, salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah, sempat berbeda pendapat keras sekali di Tangerang. Orang nunggu mau seperti apa ini perbedaan pendapat terjadi. Tetapi malah masing-masing monggo yang mimpin nunjuk yang berbeda pendapat. Bukan malah pimpin sidak sing padha aku sing tak pimpin, enggak. Yang mimpin yang berbeda pendapat dengannya agar ketika menilai sesuatu jadi objektif. Nah, sekarang agak kencang seperti itu, apalagi kalau kemudian takfiri, problem yang tadi itu. Yang terakhir adalah mewujudkan rahmat bagi seluruh, arahnya ke sana. Nah, Bapak Ibu, ini tadi dalilnya. Maka wajar kalau di UMY mari kita ngaji bareng lagi untuk rujuk ila Quran wa Sunnah itu. Saya senang Dr. Dirwan ada budekan juga. Dulu ketika dikabari lulus kedokteran UMY kalau laki-laki harus bisa khotbah. Sebab ada dosen UMY gelarnya SAG itu belum pernah khotbah Jumat. Pak Rektor diam saja karena perempuan. Mosok dibaca tekan. Ya perempuan mosok suruh khotbah Jumat gitu. Kembali pada tadi. Saya senang, tapi yang lebih senang itu dikabari, Pak. Terus terang, UMY laporan hafalannya juz 30. Wah, ini bagus. Om SD Muhammadiyah saja lulus juz 30. Mosok lulus kedokteran UMY malah hanya 11 surat itu. Dan terus terang di fakultas kami mengatakan karena niru UMY. Harus yang baik itu jangan malu untuk niru. Terus lah dosennya harus berapa lho? Oh, ketentuannya yang harus hafal kan mahasiswa. Dosen kan tidak harus. Lah ini padahal dosen itu dinasihati, jadilah kamu mahasiswa pertamamu. Maka ya wajar gerakan ngaji ini terus. Dulu ketika Ki Haji Ahmad Dahlan mengajarkan surat Wal Asri itu 8 bulan. Berapa ayat Wal Asri? Ayo berapa ayat? Ayo. Siapa yang punya Wal Asri 7 ayat? Tolong lapor. Wal Asri itu salah satu dari 3 surat yang hanya terdiri 3 ayat. Wal Asri, inna a'tainakal kautsar, ini paling favorit. Kalau imam baca surat ini direkomendasikan untuk imam lagi. Terus An-Nasr, Idza itu Wal Asri diajar gitu. Saya buka-buka. Imam Syafi'i pernah menyebut, ini disitir oleh Abdul, kalau saja
Allah akan menurunkan Al-Quran hanya 1 surat, kata beliau, maka Al-Asr ini sudah mewakili isi risalah. Karena itu kunci keselamatan hidup. Maka Ki Haji Ahmad Dahlan awal-awal Muhammadiyah ngajar sampai 8. Sampai Ki Haji Ahmad Dahlan disebut Kiai Wal Masri. Di samping disebut Kiai Kafir ini. Karena beda karo Kiai liane. Terus habis itu ngajarkan Al-Ma'un. Ayatnya lebih banyak, tapi di bulan ketiga santrinya wis protes. Kiai, Quran ini lak boten namung surat Al-Ma'un tok. Lah ya, kok akhirnya Quran Ma'un terus. Oh jujur Kiai sane nak mau Al-Ma'un ya. Nek ngoten nak repotan iki. Tapi Kiai yo, lha kok kowe wis iso. Wis apa? Wis ngerti. Semua jawab sampun Kiai. Tapi pertanyaan Kiai terakhir wis diamalke dulu. Semua tiara. Kiai kan ini mengatakan, diulang berkali-kali itu kata, Quran itu bukan hanya banyak-banyak dibaca, kok ngerteni tanpa diamalkan. Dan itu harusnya yang menjadi kunci gerakan ngaji Qurannya Muhammadiyah. Yang Allah yarham Pak Yunan Ilyas, Profesor Yunan Ilyas, tahu gak? Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, menerima amal solehnya. Profesor Yunan Ilyas itu diumui kumpulnya dengan kiai-kiai dari banyak. Terus beliau ceritakan, kiai-kiai itu mengomentari ketertarikan dengan Muhammadiyah dengan bahasa beliau. Nah, sebagai orang Padang kan kadang disebut buyar. Terus di tempat jenengan itu loh ngaji cuma 15 orang, tapi habis itu kok bisa mendirikan sekolah, klinik, rumah sakit. Guna kuwi ngajine mau kowe. Tapi yo ngaji untuk ngaji masalahnya. Betul memang ngaji sendiri itu pahalanya banyak, apalagi baca Quran. Man qara harfa min kitabillah falau bi hasanatun. Sak huruf sak ganjaran. Dilipat gandakan 10 kali. Tapi bukan itu orang yang menjadikan spirit gerakan itu. Maka kalau saat ini banyak rumah tahfidz Muhammadiyah diwanti-wanti, harus beda rumah tahfidz Muhammadiyah dengan kita ini sok ngaku habis membaca Al-Quran, tetapi ternyata kata membaca di situ berbeda dengan kita habis baca textbook, baca Quran, baca majalah.